Malapetaka baru benar mengancam Eropa. Warga Jerman juga siaga. Ya, krisis energi memang menjadi malapetaka baru di Eropa. Hal ini membuat banyak warga di sejumlah negara bersiap-siap. Di Jerman misalnya, warga mulai menyediakan stok lilin untuk penerangan di rumah. Direktur Teknis Asosiasi Produsen Lilin Eropa, Steven Thoman, mengakui hal ini. Permintaan lilin sangat kuat saat ini, katanya kepada radio asal Amerika Serikat, Kniki pada pekan ini dikutip oleh Jumat 23 Desember 2022. Sebelum serangan Rusia ke Ukraina, Jerman mendapatkan lebih dari setengah gas alamnya dari Moskow. Berlin adalah pelanggan gas alam terbesar Rusia di Uni Eropa, dan banyak orang Jerman menggunakan gas ini untuk memanaskan rumah mereka, menghasilkan listrik, dan juga menggerakkan pabrik-pabrik mereka. Namun setelah perang dimulai, Jerman mulai mengurangi impor gas alam Moskow sebagai penolakan atas aksi militer yang dikirimkan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Padahal ekonomi Jerman sangat bergantung pada gas Rusia dan politisi pun enggan untuk sepenuhnya menghentikan alirannya. Bukan hanya lilin, warga Jerman sebenarnya juga sudah menimbun kayu bakar sejak Agustus. Direktur perusahaan penggergajian kayu di St. Augustin di dekat Bonn mengakui juga hal tersebut. Banyak orang yang telah memesan kayu bakar untuk digunakan sebagai pemanas ruangan pada musim dingin. Ujarnya dimuat oleh DW. Saya tidak ingin kedinginan pada musim dingin. Saya pernah mengalami itu. Kata pembuat kayu Jerman lainnya merujuk ke kalimat yang sekarang sering didengar pembuat oven kayu bakar Gunther Maurer. Ya, sementara itu kondisi serupa juga terjadi di Swedia. Baru-baru ini pemerintah negara tersebut memperingatkan rumah tangga dan juga perusahaan untuk mempersiapkan pemadaman listrik musim dingin ini di tengah pemadaman reaktor nuklir, cuaca dingin, dan juga kekurangan energi di Eropa setelah ekspor gas Rusia berkurang akibat perang di Ukraina. Resiko pemadaman adalah nyata dan Swedia harus mempersiapkan diri untuk ini. Swedia belum pernah berada di dalam situasi ini sebelumnya, kata Menteri Pertahanan Sipil Carl Oskar Bohlin pada konferensi persnya. Ya, pemerintah Swedia pada awal bulan ini mendesak warga untuk mengkonsumsi lebih sedikit listrik karena biaya listrik Nordik meningkat di tahun ini di tengah kekhawatiran bahwa pengurangan pengiriman gas Rusia ke Eropa dapat menyebabkan kekurangan. Rencana darurat harus mempertimbangkan kemungkinan pemadaman pendek ataupun yang lebih lama di mana listrik tidak kembali seperti yang direncanakan. Mereka yang dalam keadaan normal dapat menjaga dirinya sendiri juga harus mampu untuk melakukannya dalam krisis seperti pemadaman listrik, kata Bohlin. Sementara itu, selain krisis Swedia juga dibayangi angka kemiskinan akibat melonjaknya harga energi dan juga pangan. Hal ini menjadi salah satu catatan penting mengingat Swedia termasuk yang paling tinggi dalam hal kesejahteraan publik sehingga seharusnya ekonomi negara itu lebih tahan guncangan. Swedia benar-benar mengalami masalah kemiskinan dan meskipun tidak banyak yang membicarakannya, tahun ini benar-benar menjadi lebih buruk, kata petinggi perusahaan supermarket Medmissionen Johan Rindevall kepada Al Mayadin. Sebelumnya di Prancis, warga mulai membeli kompor kemah, generator listrik dan juga obor, dan ini sebagai antisipasi jika aliran listrik padam pada musim dingin ini. Antisipasi itu terjadi setelah pemerintah memperingatkan kemungkinan matinya listrik akibat berhentinya operasi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, dan belum lagi gangguan pasokan gas Rusia imbas dari perang dengan Ukraina. Fenomena ini juga terjadi di Inggris dan ini setelah National Grid pada Oktober lalu memperingatkan bahwa negara itu dapat menghadapi pemadaman listrik jika tidak dapat mengimpor listrik dari Eropa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Inggris diambang malapetaka baru, buntut mogok kerja massal. Ya, layanan kesehatan nasional Inggris atau NHS mempersiapkan diri untuk menerima lonjakan pasien ke fasilitas kesehatan hingga hari Natal. Hal ini terjadi setelah ribuan warga menunda pengobatan selama pemogokan pekerja ambulans pada hari Rabu, 21 Desember 2022. Ribuan pekerja ambulans, paramedis, dan lainnya di Inggris dan Wales mogok pada hari Minggu. Ini membuat NHS tak dapat menanggapi banyak panggilan 999. 8 dari 10 perwakilan ambulan di Inggris menyatakan insiden darurat karena tekanan pada sumber daya.
Kepala rumah sakit memuji masyarakat karena mengindahkan saran NHS untuk menghindari aktivitas berisiko. Mereka dilaporkan hanya menelpon 999 hanya jika terjadi keadaan darurat yang mengancam jiwa. Namun, sejumlah dokter menyuarakan keprihatinan bahwa ketidakhadiran ambulans dapat menyebabkan kondisi pasien memburuk. Contohnya seperti warga yang tidak menghubungi layanan kesehatan ketika COVID-19 menyerang, sehingga menyebabkan pasien dirugikan dan bahkan meninggal. Kami memiliki kecemasan tentang orang-orang yang tidak mencari bantuan ketika seharusnya. Kami melihat ini dalam penguncian, kata Adrian Boyle, Presiden Royal College of Emergency Medicine kepada The Guardian. Kami sangat prihatin dengan efek pantulan yang berarti keadaan bisa jauh lebih buruk di masa mendatang. Kepala NHS mengatakan kepada The Guardian bahwa rumah sakit bisa menjadi lebih sibuk dan lebih penuh dari biasanya selama Natal ketika biasanya hanya ada sedikit staf yang bertugas dengan pasien yang terjebak di rumah sakit selama sebagian besar periode perayaan. Setelah pemogokan berakhir, kami akan meminta kru atau ambulans menjemput orang-orang yang sudah lama berada di rumah, ditambah orang-orang yang tidak mencoba masuk pada hari Rabu karena mereka tahu tentang pemogokan, kata Kepala Eksekutif salah satu rumah sakit penyakit akut. Kami pikir kami akan melihat lebih banyak orang datang pada hari Kamis dan Jumat, menjelang akhir pekan Natal, dan dengan sedikit harapan untuk membawa orang pulang jika mereka membutuhkan dukungan dari kepedulian sosial ataupun komunitas. Dan kemudian kita memasuki Natal dan Tahun Baru, saat tidak banyak yang bergerak. Shafron Cordery, pejabat kepala eksekutif penyedia NHS, mengatakan rumah sakit menghadapi tumpukan operasi dan menunda janji klinik karena pemogokan ambulans. Ada kekhawatiran khusus tentang pasien yang mungkin menunda mencari perawatan dan yang kondisinya memburuk. Sekarang datang untuk pengobatan, ujarnya. Sementara itu, peringatan itu datang di tengah tanda-tanda bahwa para perawat dan bidan di Skotlandia telah menolak kenaikan gaji 7,5% dan ini ditakutkan dapat kembali memicu aksi pemogokan di seluruh negeri. Setelah itu pemerintah tidak akan berkedip. Mereka berpikir, oh baiklah, jika mereka menolak 7,5% di Skotlandia, maka mereka akan menolak apapun yang akan kami tawarkan kepada mereka, kata sumber yang akrab dengan pemikiran menteri. Namun mantan Sekretaris Kesehatan Inggris Stephen Dorrell mengatakan hal ini justru merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Pasalnya, inflasi di Inggris telah menyentuh level 11%.